Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami. Kali ini kami akan sampaikan tema tentang cara mencegah korupsi atau mengatasi korupsi atau meminimalisir korupsi. Dengan saya Samsuri, Presiden KMM Komunitas Masyarakat Mandiri dan juga penulis artikel-artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 0821 2577 1557. Salam kenal, salam bahagia untuk Anda semua, sahabat rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Begitu miris masyarakat kita, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, tetapi banyak terjadi korupsi di berbagai lapisan masyarakat, mulai rakyat jelata hingga pejabat tinggi. Sudah sering berita OTT, operasi tangkap tangan oleh KPK, tetapi tetap saja banyak yang korupsi dengan angka-angka yang fantastis. Mereka itu seperti tidak ada takutnya dengan hukuman dunia, tidak takut dipenjara, dan lain-lain. Ada apa? Ada perbedaan kejiwaan mental umat Islam terdahulu dengan umat Islam di zaman ini. Umat Islam terdahulu dibina untuk lebih mencintai Allah, lebih mencintai surga daripada dunia. Kalau umat Islam hari ini digiring untuk lebih mencintai dunia daripada mencintai Allah, daripada mencintai surga. Penyakit mental inilah yang harus dibenahi oleh umat Islam, oleh bangsa ini. Selama umat ini digiring untuk lebih mencintai dunia, maka berbagai kejahatan itu akan terjadi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, hampir-hampir semua bangsa itu menyantap kalian seperti mereka menyantap hidangan. Para sahabat bertanya, apakah jumlah kami sedikit? Jawab Nabi SAW, tidak, jumlah kalian banyak, tetapi dijangkiti penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan? Jawab Nabi SAW, cinta dunia dan takut mati. Sahabat umat Islam, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit cinta dunia inilah yang diperingatkan oleh Nabi SAW sejak beliau masih hidup. Beliau sudah ingatkan kepada para sahabat. Penyakit cinta dunia bukan saja menghasilkan berbagai kejahatan yang luar biasa, tetapi juga menjadikan diri kita lemah dan menjadi mudah dikalahkan oleh bangsa lain sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan tadi. Sahabat dimanapun Anda berada, inilah tips kami agar bisa mengurangi angka korupsi dan juga mengurangi angka kejahatan lain. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Bagi Anda yang membutuhkan file materi ini, bisa kami kirimkan file PDF melalui WhatsApp atau email. Simpan nomor kontak kami yang kami cantumkan di bagian awal atau akhir video ini. Pembinaan mental masyarakat dengan 17 karakter Al-Quran, serial edukasi BBA, Bahagia Bersama Allah. Inilah revolusi mental Islami. Perubahan mental besar-besaran yang harus dilakukan oleh bangsa ini dengan mental Islami, mental Tauhid. Jika mau menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang ditakuti oleh bangsa lain, bangsa yang meminimalisir berbagai kejahatan, yaitu dengan 17 karakter mental dari Al-Quran. 17 karakter Al-Quran inilah yang kami namakan 10 Quotient, kami singkat OZKI, kecerdasan 10 atau kecerdasan Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak umat Islam saat ini bangga dengan kecerdasan akademis, kecerdasan matematis, kecerdasan musik dan lagu sampai anak-anaknya dikuliahkan, kemudian diberikan les privat dan sebagainya. Dan lain-lain kecerdasan yang bersifat duniawi. Kecerdasan tauhid dengan 17 karakter inilah yang seharusnya menjadi perhatian lebih bagi umat Islam zaman ini, bagi Anda yang merasa diri orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada hari akhirat. Karena tanda ciri orang beriman adalah lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dari semua urusan dunia, lebih mencintai surga daripada dunia. Firman Allah, Quran Surat Ad-Duha ayat 4, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Firman Allah juga, Quran Surat Al-A'la ayat 16-17. Sedangkan kamu, orang-orang kafir, lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya,
serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sampai-sampai Allah sebut orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya, daripada akhirat itu sebagai orang fasik. Bahkan ya di dalam surat Al-A'la disebut orang-orang kafir lebih mencintai dunia daripada akhirat. Maka ini hal penting yang harus menjadi perhatian bagi orang yang merasa beriman. Ya, bagi Anda yang merasa diri beriman, ini harus diperhatikan benar-benar. Jika tidak beriman, tidak apa-apa, Anda abaikan. Kalau yang tidak beriman memang tidak perlu lakukan atau perhatikan ini. Karena itu memang tidak mudah menjadi orang beriman, tidak mudah menyatakan atau mengucapkan diri beriman. Karena pasti Allah akan berikan ujian. Semoga Allah memberi hidayah kepada Anda dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa saja 17 karakter Al-Quran yang harus diperdalam dan diamalkan oleh umat Islam, masyarakat Indonesia? Pertama, keyakinan yang kuat tentang kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kalau sekedar yakin adanya Allah, itu mungkin hal yang biasa atau mudah saja. Tapi yakin dengan kuat tentang kebesaran dan keagungan Allah, inilah yang penting untuk kita pahami. Ya, memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala sampai merasuk ke dalam hati atau jiwa Anda dan bahkan harus bisa menggetarkan hati Anda. Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuatlah imannya dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Praktekkan ayat ini bukan sekedar dibaca, bukan sekedar didengar. Prakteknya adalah Anda benar-benar gemetar hati ketika mendengar atau menyebut nama Allah. Kalau hati Anda belum bergetar, merinding, gemetar, ciut nyali, maka belum berhasil prakteknya. Seperti Anda melihat kekuatan musuh yang 1000 kali lebih kuat daripada diri Anda. Pasti Anda akan otomatis bergetar hati, ciut nyali, merinding, dan sebagainya ya. Jadi ketika Anda memahami kekuatan lawan Anda, 1000 kali lipat pasti Anda akan ciut nyali gemetar ya dengan membayangkannya atau bahkan hanya ketika namanya disebut Anda gemetar. Maka seperti itu pula lah kepada Allah Azza wa Jalla jika Anda memahami betapa hebat dan dahsyatnya kekuatan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, pastinya Anda akan gemetar hati ketika mendengar nama Allah, menyebut nama Allah atau bahkan ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, merasa beriman wajib bisa mempraktikkan ini. Karena ini salah satu tanda penting bagi orang beriman. Sebagaimana dikatakan di ayat tersebut. Jika belum bisa praktikkan ini, bisa dianggap belum beriman atau imannya belum merasuk ke dalam hati dan jiwa. Anda harus benar-benar yakini dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah sang pencipta yang maha dahsyat. Dahsyat kebesarannya, dahsyat kehebatannya, dahsyat ilmu pengetahuannya, dahsyat kekuasaannya, dahsyat keagungannya, dahsyat kekuatannya, dan lain-lain. Maka agar muncul keyakinan yang kuat tentang kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, salah satu metodenya adalah memperhatikan dan pahami benar-benar apa yang Allah ciptakan, alam semesta yang begitu luas. Sekalipun kita belum pernah ketemu dengan Allah, kita belum melihat dengan Allah. Ketika kita memperhatikan betapa hebat dan luar biasanya alam semesta yang Allah ciptakan, maka kita yakin, sangat yakin bahwa Allah itu adalah zat yang maha dahsyat, maha hebat. Ya, seperti juga mungkin Anda belum pernah ketemu bos Google, Anda belum pernah ketemu dengan bos Facebook, ya. Tapi ketika ya karena Anda sering menggunakan Facebook dan Google yang begitu luar biasa, ya, apa yang mereka buat, Anda menjadi yakin bahwa pemilik Facebook, pemilik Google itu orang-orang yang luar biasa. Maka seperti itu pula kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak perlu melihat Allah, tidak perlu ketemu dengan Allah untuk meyakini dan merasakan betapa hebat dan agungnya Allah Azza wa Jalla. Ibarat padang pasir atau gurun pasir yang sangat luas. Coba Anda bayangkan gurun pasir atau bagi Anda yang pernah ya datang ke tanah suci, pastinya Anda lihat ya padang pasir yang begitu luas. Bumi yang kita pijak ini hanyalah seperti sebutir pasir di antara triliunan pasir-pasir yang lain yang tidak dapat kita menghitungnya. Ya, jadi kalau Anda berada di gurun pasir, coba Anda hitung pasir-pasir yang ada di situ. Sampai Anda meninggal, sampai usia Anda habis, tidak akan habis pasir itu Anda hitung.
Bumi yang kita pijak ini berada di antara triliunan galaksi, triliunan planet, triliunan bintang, triliunan benda-benda angkasa, dan ruang hampa yang menaungi semua itu yang teramat sangat luas. Itulah yang Allah ciptakan. Artinya kekuasaan Allah itu sangat luas sekali sampai nggak bisa dihitung dan nggak bisa dibayangkan karena saking luasnya dan besarnya. Maka itulah dahsyatnya Allah, dahsyat keagungan dan kehebatan Allah. Anda harus benar-benar pahami ini. Anda juga bisa menonton video di YouTube tentang luasnya alam semesta. Ya, silakan cari di YouTube, ketik luasnya alam semesta. Banyak video muncul di situ. Agar tergambar benar-benar dalam hati dan pikiran Anda bahwa benar-benar Allah itu maha dahsyat dalam semua hal. Luasnya alam semesta, itulah luasnya surga yang Allah ciptakan. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini terlalu kecil bagi orang beriman, surga itulah yang sangat luas dan pantas bagi orang beriman. Jika di bumi ini Anda hanya punya rumah seluas 1000 hektar, ya sekalipun 1000 hektar, maka di surga nanti Anda bisa punya istana sebesar satu galaksi, apalagi kalau rumah kita hanya ratusan meter saja. Istana dunia Anda terlalu kecil jika dibandingkan satu galaksi. Bahkan bumi yang dipijak 8 miliar manusia ini pun terlalu kecil jika dibandingkan dengan satu galaksi. Kenapa Anda lebih mencintai dunia yang begitu kecil dibandingkan surga yang Allah ciptakan yang teramat luas dan besar? Maka benar-benar tidak pantas bagi orang beriman jika lebih mencintai dunia daripada akhirat. Tidak pantas bagi orang beriman jika lebih mencintai dunia daripada akhirat. Tidak pantas bagi orang beriman jika lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ya, orang beriman, orang yang meyakini bahwa surga itu adalah lebih luas, lebih megah, lebih indah daripada bumi ini. Di zaman Nabi SAW belum ada teropong bintang, belum ada satelit untuk bisa melihat luasnya alam semesta. Tetapi keimanan mereka sangat besar terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Di zaman ini sudah canggih, manusia sudah punya teropong bintang dan satelit, bisa menyaksikan indahnya dan luasnya alam semesta. Tetapi kenapa masih lebih berat dunianya daripada akhiratnya? Ya, inilah yang belum dipahami oleh kebanyakan umat Islam hari ini. Kenapa ini penting? Karena jika Anda tidak meyakini dan menjiwai sepenuh hati tentang kebesaran, keagungan, dan kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala ini, Anda akan sulit untuk mengamalkan perintah atau larangan Allah. Anda akan sulit menurunkan ego Anda terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Anda sulit beralih dari cinta dunia kepada cinta Allah. Anda sulit beralih dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Anda sulit mengamalkan 16 karakter yang lain yang kami sampaikan di serial edukasi BBA ini. Hanya dengan memahami keagungan dan kebesaran Allah, Anda bisa meredam rasa cinta dunia yang berlebihan. Ya, Anda bisa meredam ego Anda yang berlebihan. Jika Anda memahami keagungan dan kebesaran Allah dengan baik, maka Anda akan mudah berbuat sesuatu itu benar-benar karena Allah Azza wa Jalla. Bahagiamu karena Allah, bukan karena wanita. Bahagiamu karena Allah, bukan karena harta, jabatan, dan pangkat. Bahagiamu hanya dengan Allah, bukan dengan kemewahan dunia. Maka dengan memahami hal ini saja, Anda tidak akan berani korupsi atau tidak mau korupsi. Karena harta dunia semewah apapun terlalu kecil dibandingkan dengan megahnya istana di surga nanti. Ya, jika Anda sudah memandang dunia ini remeh dan hina, maka Anda mungkin sangat akan tertawa, ya, Anda memperebutkan harta dunia. Ketika Anda sudah memahami ini, Anda akan bisa memandang remeh hina dunia ini dan kita akan beralih untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho dengan takdir yang Allah tetapkan, ridho dengan pemberian dari Allah yang halal. Allah itu maha tahu dan maha luas ilmu pengetahuannya. Pengetahuan Anda, kita semua manusia, itu terlalu sedikit dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka tunduk patuhlah kepada Allah. Jika Allah sudah menetapkan sesuatu atas diri Anda yang enak ataupun yang tidak enak, jangan sok tahu terhadap ketetapan Allah Azza wa Jalla. Jika Allah mentakdirkan sesuatu terjadi, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan jika Allah menolak sesuatu terjadi, maka tidak ada yang mampu mewujudkannya. Jika Allah telah mengizinkan sesuatu terjadi, maka itu sudah atas pertimbangan terbaik dari Allah dengan segala keluasan ilmu pengetahuannya, bukan berdasarkan pikiran sempit manusia. Seperti ketika anak Anda mau keluar rumah,
mau keluar malam, baik Anda izinkan atau Anda tidak izinkan, itu sudah atas pertimbangan Anda yang matang. Ya, ketika Anda tidak izinkan itu adalah untuk kebaikan anak Anda, bukan karena Anda benci kepada anak Anda. Maka begitu pula jika Allah sudah mengizinkan atau mentakdirkan suatu hal buruk yang tidak enak terjadi pada diri Anda, pasti itu atas keluasan ilmu Allah untuk memberikan hal yang terbaik untuk Anda. Bukan karena Allah benci kepada Anda, bukan karena Allah menghina Anda. Seperti terjadinya bencana, gunung meletus, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Kita hanya bisa menerima. Baik menerima dengan sukarela ataupun menerima dengan terpaksa kejadian itu terjadi. Tetapi daripada menerima dengan terpaksa, lebih baik menerima dengan sukarela. Atau seperti Allah melahirkan Anda dari orang tua Anda. Kenapa bukan lahir jadi anak raja? Kenapa bukan lahir jadi anak presiden, anak konglomerat? Ya, kita terima saja dengan ridho dan lapang dada atas ketetapan yang Allah takdirkan itu. Sekalipun kita terlahir dari keluarga yang paling miskin. Maka begitu pula dengan permasalahan lainnya, jika Allah sudah takdirkan itu terjadi pada diri kita, maka terima dengan ridho dan lapang dada. Pasti Allah berikan kebaikan untuk kita. Yang ketiga, sabar dengan takdir Allah yang tidak enak yang Allah berikan. Setiap manusia menginginkan hidup itu baik-baik saja. Setiap manusia menginginkan hidup itu lancar-lancar saja. Setiap manusia menginginkan hidup itu sukses-sukses saja, yang enak-enak saja. Dengan segala daya upaya maksimal dan gigih untuk memperjuangkannya. Tetapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwa Allah akan memberikan ujian dan cobaan dalam rangka untuk melihat bukti keimanan hamba kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya, dan pasti akan kami berikan cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi dengan berbagai ujian, hanya orang-orang sabar saja yang gembira. Ya. Jadi sekuat apapun manusia berupaya, berikhtiar, bekerja, ketika Allah beri ujian dia dengan kekurangan harta, maka dia pasti akan kekurangan harta. Tidak ada yang dapat menolak takdir yang Allah tetapkan. Jika saat ini Anda merasa sukses, merasa banyak harta, karena memang Allah izinkan itu terjadi pada diri Anda. Jika tidak Allah izinkan, maka Anda tidak akan pernah sukses dan tidak akan pernah kaya. Maka bersyukurlah dengan anugerah yang Allah berikan kepada Anda. Jangan jadi sombong, jangan jadi angkuh, jangan meremehkan dan merendahkan orang lain. Semua itu benar-benar anugerah dari Allah untuk Anda. Tetapi sukses atau tidak, miskin atau kaya, itu hanyalah ujian hidup dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan hidup kita. Inti hidup kita adalah bagaimana dengan kekayaan itu kita mendapatkan ridho dan surganya Allah, dan bagaimana dengan kemiskinan itu juga kita mendapatkan ridho dan surganya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan kesuksesan dunia itu kita mendapatkan ridho dan surganya Allah, yaitu dengan banyak berinfak, sedekah, membantu orang lain. Tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, tetap tunduk patuh pada Allah, dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana dengan ketidaksuksesan, kemiskinan, kesulitan dunia itu, juga kita mendapatkan ridho dan surganya Allah, yaitu dengan sabar, ridho, ikhlas dengan takdir yang Allah berikan, dan tetap taat pada Allah, tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kekayaan dan jabatan bukan untuk disombongkan, kemiskinan bukan untuk dikeluhkan. Kembali tentang sabar. Salah satu makna sabar yang penting untuk kita pahami adalah mampu menerima hal-hal yang tidak enak yang Allah takdirkan untuk kita dengan ridho dan lapang dada. Kalau hal yang enak-enak sudah pasti Anda sangat senang menerimanya. Anda semua senang menerimanya kalau mendapat hal-hal yang enak. Tapi kalau mendapat hal-hal yang tidak enak, ujian, musibah, tentu sulit Anda untuk menerimanya. Maka inilah pentingnya perintah sabar. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sabar. Kalau hidup itu enak terus, maka kita tidak pernah bisa mengamalkan perintah Allah yang satu ini. Maka itulah Allah berikan ujian agar Anda punya kesempatan untuk mengamalkan perintah sabar ini. Bahwa manfaat sabar itu sangat banyak sekali, di antaranya kami sebutkan beberapa. Yang pertama, mendapatkan pahala tanpa batas. Tidak ada amalan lain yang pahalanya tanpa batas kecuali sabar. Amalan lain pahalanya ada hitungannya, ada kadarnya. Seperti misalkan sholat, pahalanya 27 derajat dan seterusnya. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 Allah nyatakan,
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang kedua, masuk surga tanpa hisab. Kalau pahala tanpa batas, sudah pasti timbangan pahala lebih besar daripada dosanya dan bisa masuk surga tanpa hisab. Maka banyak sahabat Nabi SAW yang menginginkan kedudukan ini, ya, masuk surga tanpa hisab. Oleh karenanya mereka antusias menguji kesabaran mereka sendiri dengan banyak sedekah, banyak berjihad, infak, banyak berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak membantu dan menolong orang lain. Jadi mereka sangat senang sekali mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah heran atau bingung kalau hidup mereka itu enak-enak saja, lurus-lurus saja. Merasa khawatir dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan umat Islam hari ini, sedikit-sedikit mengeluh, ada ujian sedikit marah, emosi, mengumpat, putus asa, ketakutan, stres, depresi, dan lain-lain, ya, karena belum memahami tentang hal ini. Tanpa sadar, Anda telah menolak takdir Allah atau membenci takdir Allah atau tidak ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan. Yang ketiga, hidupnya disertai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sahabat muslim, semoga Allah memberi hidayah kepada Anda dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika hidup Anda ditemani oleh presiden, pastinya sangat senang. Jika hidup Anda ditemani orang kaya, konglomerat, pejabat, tentu juga pasti akan sangat senang sekali. Dengan sabar ini, Allah yang akan menemani Anda, menyertai Anda. Seharusnya Anda jauh lebih senang daripada ditemani oleh presiden ataupun konglomerat. Allah lah pencipta dan pemilik langit dan bumi yang sesungguhnya. Kalau presiden atau konglomerat, harta dan kekuasaannya hanyalah titipan saja. Jadi dengan sabar, Anda akan ditemani oleh pemilik sesungguhnya kekuasaan dan kekayaan yang ada di dunia ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka inilah pentingnya untuk memahami poin tentang meyakini dahsyatnya keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda paham ini, maka Anda akan siap menjalani sabar sampai kapanpun. Sabar tanpa batas sekalipun. Jadi tidak lagi terucap di dalam ucapan Anda, sabar ada batasnya, sabar Anda batasnya. Karena Anda belum memahami betapa luar biasanya anugerah sabar yang Allah berikan kepada Anda. Jadi sabar itu manfaatnya jauh lebih besar dari harta apapun yang Anda miliki di dunia ini. Sabar itu jauh lebih berharga daripada istana paling megah di bumi ini. Ya, nomor 4, sabar saat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, sabar saat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sesaat. Bagaimana kalau sabarnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka akan sangat luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Yang kelima, benar imannya. Firman Allah, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Salah satu contoh kisah tentang sabar. Seorang wanita yang punya penyakit datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang penyakitnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pilihan. Jika aku doakan, penyakitmu akan sembuh, atau jika bersabar, Anda akan masuk surga. Maka si wanita itu memilih opsi yang kedua, yaitu bersabar untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, begitulah mental para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat beda dengan mental umat Islam hari ini, zaman ini. Karena inilah pelajaran penting yang memang harus dipahami, didalami, diamalkan oleh umat Islam hari ini. 17 karakter Al-Quran. Agar mudah memahami hebatnya sabar, kami gunakan contoh ini. Anda akan diberikan emas dengan dua pilihan. Pilihan pertama hanya bernilai 1 gram, langsung terlihat jelas emasnya dengan mata kepala Anda. Pilihan kedua, emas bernilai 1 juta gram, tetapi dibungkus oleh kain pocong yang seram dan menakutkan. Anda pilih mana? Ya, pasti saja ya, bagi kita yang berakal sehat ya, akan memilih opsi kedua, yaitu bernilai 1 juta gram walaupun dibungkus kain pocong. Tampangnya seram, gak enak dilihat, tetapi nilai emasnya jauh lebih besar daripada opsi pertama. Maka sabar itu ya seperti itu. Ya, sabar itu tidak enak, tapi anugerah yang akan Allah berikan itu sangat besar sekali. Itulah kenapa sahabat wanita yang punya penyakit tadi lebih memilih opsi bersabar.
memilih tetap sakit sehingga bisa mengamalkan sabar atas penyakit itu dan mendapatkan balasan surga. Karena dia tahu dan yakin bahwa balasan surga itu jauh lebih baik daripada harta di dunia ini sebesar apapun, jauh lebih baik daripada istana termegah di dunia ini, jauh lebih baik daripada gedung paling tinggi yang ada di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, sabar satu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi kalau sabarnya itu hingga berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Sahabat muslim, ketahui dan pahami benar-benar tentang hal ini. Surga itu seluas alam semesta, sebagaimana firman Allah yang kami sampaikan di awal tadi. Sementara alam semesta itu terdiri dari 2000 triliun galaksi ya, yang baru bisa terlihat oleh manusia saat ini. Satu galaksi itu terdiri dari triliunan bintang, triliunan planet, triliunan benda angkasa, dan ruang hampa yang teramat luas. Jika Anda bersabar, bisa jadi Allah akan memberikan kepada Anda istana sebesar satu galaksi di surga nanti. Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak sebanding dengan istana apapun di bumi ini. Walau semegah apapun, istana bumi terlalu dan teramat kecil dibandingkan dengan istana di surga nanti. Jika Anda pahami ini, segala kesusahan yang Anda rasakan itu teramat kecil. Segala derita yang Anda rasakan ini teramat kecil. Segala lelah, payah yang Anda rasakan saat ini teramat kecil. Segala kesulitan Anda sekalipun hidup 1000 tahun susah itu teramat kecil. Ya, misalkan saja Raja Inggris bilang kepada Anda, kalau Anda sabar jalankan ini, kami berikan satu istana untuk Anda di negara kami. Pastinya Anda akan sangat senang sekali, antusias, dan siap menjalankan titah sang raja tersebut. Padahal itu baru raja dunia, ya, kekuasaannya hanya sebagian dari dunia saja, bumi, sekian ratus hektar. Bagaimana lagi dengan Allah yang menjanjikan itu semua? Karena Allah lah raja sungguhnya yang memiliki alam semesta yang teramat luas ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan ada pembahasan khusus di video selanjutnya tentang sabar, karena sabar ini anugerah dan kekuatan yang sangat besar yang Allah berikan untuk hamba-hambanya. Jadi dengan 3 materi ini, ya, satu, keyakinan yang kuat kepada Allah terhadap keagungan dan kebesaran Allah. 2, ridho dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah yang tidak enak. Anda seharusnya bisa menahan diri dari korupsi. Anda akan benar-benar anggap remeh harta dunia, dan Anda lebih mementingkan urusan akhirat dengan surganya yang jauh lebih megah, lebih mewah, dan lebih indah dari dunia ini. Jika benar-benar Anda beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada surga yang Allah ciptakan. Jika tidak beriman, cukup abaikan saja video ini. Selama umat atau masyarakat ini digiring untuk lebih mencintai dunia, maka korupsi tetap akan banyak terjadi dan juga berbagai kejahatan lain. Hanya dengan kembali lebih mencintai Allah dan lebih mencintai surga daripada dunia, barulah mental-mental korupsi itu akan terkikis. Masih ada 14 karakter yang akan kami sampaikan. Agar durasi video ini tidak terlalu panjang, akan kami sampaikan di part 2, part 3, dan seterusnya. Ikuti terus channel YouTube kami. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Bagi Anda yang membutuhkan file materi ini, bisa kami kirimkan file PDF melalui WhatsApp atau email. Simpan nomor kontak yang kami cantumkan di bagian awal atau akhir video ini. Kami siap juga mengisi materi pembinaan ini secara langsung di acara-acara seminar atau training di berbagai instansi. Jika instansi Anda membutuhkan, kami siap hadir ke kota manapun. Saya Samsuri, Presiden KMM, Komunitas Masyarakat Mandiri, dan juga penulis artikel-artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 0821 2577 1557. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.